Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agustin Ambarwati, Sarjana Manajemen Bisnis, Magister Manajemen dari Program Studi D3 Manajemen Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret dengan bidang keilmuan Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya mengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia pada semester 2 dengan bobot 3 SKS, adapun rinciannya 1 SKS untuk mata kuliah teori dan 2 SKS untuk praktik. Adapun jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi konseptual dan praktikal dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan organisasi bisnis dan UMKM. Materi pokoknya mencakup HR Overview, HR Planning, Job Analysis and Job Design, Recruitment and Selection, Placement and Orientation, Training and Development, Performance Appraisal, Compensation, Employee Relation, HR Audit, Career Management, Industrial Relation and Exit System, Safety Health Management, dan yang terakhir, Managing Human Resource and Small Enterprise and Entrepreneur. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan meliputi memahami konsep dasar ilmu manajemen dalam pengelolaan bisnis. Kemudian, memahami konsep dasar ilmu terapan manajemen di bidang operation, pemasaran, keuangan, dan SDM pada instansi organisasi bisnis maupun usaha kecil menengah. CPMK yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu memahami dan menerapkan manajemen sumber daya manusia, termasuk identifikasi dokumen perencanaan sumber daya manusia, human resource management strategy and performance, managing career and relation, building positive employee relation, dan managing human resource in small and enterprise firm. Pengajaran menggunakan pendekatan berbasis DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Dari sisi delivery, saya menerapkan metode pembelajaran seperti project-based learning, pembelajaran kooperatif, serta studi kasus dan simulasi yang dipadukan dengan ceramah interaktif dan penugasan berbasis proyek. Pada aspek interaction, saya membangun komunikasi dua arah melalui diskusi isu aktual di bidang manajemen sumber daya manusia, presentasi dan debat kasus, serta observasi langsung terhadap manajemen sumber daya manusia pada industri dunia kerja. Adanya konsultasi proyek dan refleksi mingguan, mahasiswa didorong untuk berpikir kritis dan solutif. Untuk aspek assessment, penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berbasis kinerja nyata, mencakup aktivitas partisipatif 35%, hasil proyek tim 35%, tugas mandiri 10%, UTS 10%, dan UAS 10%. Dengan sistem ini, saya berkomitmen untuk menilai tidak hanya kemampuan kognitif, tetapi juga kemampuan kolaboratif dan sikap profesional mahasiswa. Saya percaya bahwa proses pembelajaran yang bermakna akan mendorong mahasiswa menjadi lulusan mandiri, profesional, dan adaptif terhadap kebutuhan industri dunia kerja atau IDUKA. Demikian pernyataan ini saya sampaikan sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Untuk proses pembelajaran di kelas sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman-teman semua? Alhamdulillah. Sepertinya sudah sarapan semua ya. Sudah ya. Oh, masih volume kecil berarti masih
Belum semua sarapan. Oke, mungkin hari ini kita akan membahas pertemuan ke-14 kita, yang mana mata kuliah manajemen sumber daya manusia akan kita implementasikan di usaha kecil menengah atau biasa yang kita sebut UMKM. Nah, ternyata selain di perusahaan, manajemen sumber daya manusia itu juga akan kita pelajari di UMKM. Nah, kenapa seperti itu? Akan kita bahas lebih lengkap di pertemuan ke-14 pada siang hari ini. Oke, teman-teman, mungkin sebelum kita masuk pertemuan kita pada siang hari ini, apakah teman-teman sudah mengerjakan tugas minggu lalu? Sudah ya? Oke, nanti saya akan cek karena timeline atau deadline yang saya berikan terakhir kemarin adalah pagi tadi sebelum teman-teman memasuki perkuliahan pada siang hari ini. Oke, langsung saja kita masuk materi pada siang hari ini, yang mana kita akan membahas bagaimana mengelola manajemen sumber daya manusia di perusahaan kecil atau di bisnis kecil atau yang biasa kita sebut UMKM. Nah, teman-teman bisa lihat di slide kita pada siang hari ini. Apa sih yang disebut sebagai MSDM bisnis kecil? Yang pertama, ukuran karyawan itu kurang dari 90 orang. Nah, jadi kalau ukuran karyawan belum 90 orang itu disebut sebagai bisnis kecil. Sehingga mereka membutuhkan MSDM. Yang mana ketika mereka mengelola sumber daya manusianya menggunakan MSDM, mereka bisa membuat perencanaan MSDM. Tidak hanya fokus pada aktivitas produksi, tapi mereka juga bisa mengelola, baik itu mulai dari rekrutmen sampai penilaian kinerja karyawannya. Yang kedua, bisnis kecil itu kita bisa lihat bahwasanya prioritas kegiatannya itu sebenarnya non-MSDM. Jadi mereka itu lebih fokus pada penjualan dan produksi. Gimana memenuhi persepsi oleh konsumen. Jadi ketika mereka memenuhi persepsi konsumen, mereka pasti akan fokus di bidang tersebut. Sehingga MSDM cenderung dilupakan. Padahal ketika kita berbicara MSDM ini, bagi mereka terkadang sebagai informalitas. Yang penting kita memberi gaji mereka. Yang penting mereka kalau cuti kita izinkan. Padahal tidak sekedar itu, teman-teman. Pemberian kompensasi harus adil. Pemberian cuti juga harus diatur oleh undang-undang dalam 1 tahun mereka bekerja. Yang berikutnya, ketika wirausahawan memiliki gaya manajemen pribadi pada kegiatan MSDM, mereka biasanya akan memberikan pelatihan, teman-teman. Jadi karyawan kita itu jangan sampai kita forsir untuk bekerja, tapi kita kembangkan skillnya, baik itu hard skill ataupun soft skill. Nah, pengusaha harus memikirkan itu. Karyawan saya kembangkan di bidang apanya? Karyawan saya akan saya berikan pelatihan barista atau gimana mengelola pengeluaran. Nah, itu yang harus dilakukan. Kenapa kita butuh MSDM? Kemudian implikasinya yang paling sederhana adalah rekrutmen. Rekrutmen harus dilakukan oleh bisnis kecil. Kenapa harus seperti itu? Karena bisnis kecil harus bisa menyeleksi siapa yang akan tergabung dengan organisasi kita. Jangan semuanya bisa masuk ke organisasi kita. Karena kalau semuanya kita terima, tidak ada proses recruitment and selection, pasti bisnis kita akan hancur. Nah, ini adalah dasar kenapa kita sebagai UMKM harus punya HR management. Nah, kalau dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, ternyata teman-teman, UMKM itu ada kriterianya. Dilihat dari skala usaha, jumlah aset dan hasil penjualan. Nah, kalau kita berbicara usaha kecil, jadi mereka itu harus memiliki paling tidak
aset 50 sampai 500 juta. Aset itu bisa bergerak ataupun aset tetap. Contoh aset bergerak itu mereka bagaimana mengelola sumber daya bahan baku. Atau yang tetap, lokasi toko, mesin, itu adalah aset tetap. Dan pastinya penjualan omsetnya itu dari 500 juta sampai 2,5 miliar. Mereka dihitung per tahun omset tersebut. Sehingga manajemen SDM ini di UMKM atau bisnis kecil itu sangat diperlukan. Nah, teman-teman bisa kita lihat, kenapa sih MSDM itu penting bagi organisasi kita? Ini teman-teman. Nah, mereka akan melaksanakan kegiatan MSDM itu sendiri. Mulai tadi dari rekrutmen. Kalau owner tidak dibantu oleh karyawan dalam proses rekrutmen, owner akan pusing, banyak yang dikerjakan. Nah, mulai dari kegiatan rekrutmen sampai bayar karyawan. Membayar karyawan itu termasuk aktivitas kegiatan MSDM. Yang kedua, pelatihan karyawan. Tadi mungkin sudah saya singgung sedikit bagaimana kita memberikan pelatihan soft skill maupun hard skill. Sehingga mau nggak mau wajib diberikan MSDM di organisasi bisnis kecil. Yang berikutnya adalah pengembangan karyawan. Nah, bedanya pelatihan dan pengembangan ini, ketika pelatihan itu adalah sesuatu yang baru, skill yang baru. Kalau pengembangan itu adalah skill lama yang kita kembangkan, kita reminderkan. Kita pernah memberikan pelatihan barista kepada karyawan kita. Ternyata pada saat mereka melayani pelanggan terjadi kesalahan. Kita akan memberikan pengembangan biar lebih ingat lagi apa yang dilakukan barista harus sesuai standar, biar kesalahan tadi tidak terulang kembali. Kemudian penilaian kinerja, jangan sampai kita itu menggaji rata semua karyawan. Meskipun kita memiliki bisnis yang kecil, tapi kita harus punya leveling. Oh, ternyata dari penilaian kinerja supervisor di UMKM atau dengan level yang buruh yang mungkin hanya tugasnya cuci piring, itu harus beda dan penilaiannya juga harus beda. Bisa 360 derajat ataupun hanya dari atasan langsung saja. Kemudian berikutnya adalah perekrutan yang tadi saya bilang, jangan semua orang diterima ketika mereka masuk ke organisasi kita. Kita harus seleksi, karena kalau kita tidak seleksi akan membuat organisasi kita hancur. Berikutnya, memelihara moral, attitude, etika. Nah, kalau teman-teman kuliah, ada etika mahasiswa tidak sih? Ada ya. Nah, di organisasi harus ada etika juga, etika perusahaan, etika bisnisnya seperti apa, biar perusahaan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk customernya. Dan yang terakhir adalah memberikan tingkat kompensasi yang kompetitif. Nah, kalau teman-teman lihat UMKM cenderung gajinya kecil. Padahal kalau kita berbicara kompensasi harus ada standar dari pemerintah. Nah, ini yang akan mereka lakukan untuk mengontrol atau menentukan perancangan kompensasi. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman. Oke, boleh Mbak Hanifah? Dari tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang MSDM di bisnis kecil atau UMKM. Nah, yang menjadi perbedaan antara MSDM di suatu UMKM dengan di perusahaan itu apa sih? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari Mbak Hanifah. Apa sih bedanya kalau kita menerapkan MSDM di UMKM dan di organisasi perusahaan? Yang pertama, dokumentasi. Perusahaan sekarang itu menggunakan dokumentasi secara digital. Mereka memiliki yang namanya Human Resource Information System. Jadi pengelolaannya itu sudah tidak paper based, tapi mereka sudah melakukan aktivitas secara sistematis, sehingga mereka akan fokus
apa yang akan dikembangkan untuk karyawannya. Karena karyawan dianggap sebagai aset bagi perusahaan. Kalau UMKM masih paper base. Karena apa? Karena mereka tidak cukup dana untuk membuat atau menyewa information system tersebut yang cukup mahal. Yang penting bagi UMKM, semua aktivitas minimal MSDM di organisasi bisnis kecil itu terlaksana, sehingga paper base sudah cukup. Oke, apakah sudah menjawab Mbak Hanifah? Sudah. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Baik, saya lanjutkan teman-teman semua. Kemudian ketika kita berbicara terkait dengan UMKM, ini 5 cara pengusaha dapat menggunakan ukuran kecil mereka untuk meningkatkan proses MSDM itu. Yang pertama adalah familiar. Nah, jadi mereka itu harus familiar dulu sama bahasanya apa. Oh, rekrutmen. Kalau kita rekrutmen nggak mungkin ya UMKM langsung milih S3. Nah, itu mereka harus familiar dulu. Kira-kira bisnis kita itu cocok di sebelah mana. Kemudian yang kedua, flexibility. Nah, ini harus fleksibel. Dilihat dari uniformnya. Mereka tidak terpaku menggunakan uniform yang seragam tetap untuk setiap hari. Tapi mereka memiliki etika bisnis. Ketika menggunakan pakaian harus bersih, rapi. Meskipun tidak seragam. Kemudian fairness, keadilan. Mereka itu harus adil ketika mereka tidak membeda-bedakan antar karyawan satu dengan yang lain. Laki-laki, karyawan laki-laki dengan karyawan perempuan. Dan berikutnya adalah informality. Mereka itu sebenarnya informal kegiatannya. Karena apa? Karena tadi tidak secara sistem. Sehingga kalau pakai paper base masih bisa di-editing. Dan yang terakhir adalah HR management itu. Yang penting HR management terlaksana di perusahaan atau bisnis kecil. Oke. Kemudian kegiatan MSDM pada bisnis kecil itu yang pertama, yang paling utama harus ada struktur organisasi. Yang kedua harus ada perencanaan pekerjaan. Kemudian perekrutan. Setelah itu seleksi pekerjaan, pelatihan karyawan, penilaian kinerja karyawan, kemudian pemberian kompensasi atau gaji, manajemen kinerjanya, dan yang terakhir adalah yang paling penting, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, akan kita bahas satu persatu secara detail. Pertama, struktur organisasi. Minimal kalau UMKM, struktur organisasinya itu harus ada. Mereka tidak perlu level tinggi-tinggi CEO, cukup manajerial. Nah, di sini contohnya manajer rumah makan, ada pelayan, ada dapur. Dari situ kita breakdown lagi sampai adanya waiters, kasir, admin, dan untuk dapur itu hanya tugasnya memasak. Sehingga antar karyawan itu jelas apa yang akan dikerjakan di perusahaan atau organisasi bisnis kecil tersebut. Yang kedua, perencanaan tenaga kerja. Nah, perencanaannya ini cukup simple kalau di UMKM. Cukup hard skill yang dipakai apa, soft skill yang dibutuhkan apa. Nah, kalau kita tadi sebagai pelayan, ternyata kalau pelayan itu soft skillnya mereka harus ramah, harus interaktif, nah harus banyak senyum. Nah itu yang dibutuhkan oleh mereka, sehingga mereka membuat perencanaan singkat soft skill dan hard skillnya. Kemudian di sini perekrutan. Nah perekrutan di sini harus jelas juga apa yang menjadi kualifikasi minimalnya. Nah kenapa kualifikasi minimal dibutuhkan? Karena perusahaan tidak ingin orang sembarangan masuk di organisasinya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan informasi apa sih bedanya rekrutmen di perusahaan dan di bisnis kecil? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Sela. Oke, jadi menurut saya untuk perbedaan yang signifikan itu berada pada struktur rekrutmennya, Bu. Dimana kalau misalnya UMKM itu biasanya lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan, di mana proses di perusahaan itu biasanya lebih kompleks. Oke, jawaban yang sangat bagus. Terima kasih Mbak Sela. Nah, betul banget ya teman-teman. Meskipun kita melakukan rekrutmen, kualifikasinya harus jelas.
meskipun hanya dibutuhkan wanita atau laki-laki usia. Nah, jelasnya sederhana, jelas, tapi itu benar-benar masuk sesuai dengan perencanaan yang kita miliki. Oke, berikutnya saya lanjut, seleksi pekerjaan. Nah, jadi kalau kita sudah rekrutmen, proses seleksinya paling mudah adalah wawancara. Nah, jadi kita harus wawancara. Apa sih motivasi karyawan kerja di kita? Apa yang mereka berikan pengalaman lampau yang itu menjual kepada kami sebagai interviewer. Nah, ini adalah salah satu aktivitas simple dari seleksi pekerjaan. Kemudian pelatihan pekerja tadi yang saya bilang, kasih karyawan kita baru masuk, kita kasih pelatihan barista. Biar apa? Biar tahu awalnya dia nggak pernah jadi barista, sehingga dia dikasih pelatihan barista biar tepat dalam memberikan informasi takaran pembuatan minuman. Kemudian setelah itu penilaian pekerjaan teman-teman. Nah, harus dinilai karyawan kita itu minimal 1 tahun sekali. Untuk apa? Apakah karyawan kita perlu ditingkatkan jabatannya ataukah akan dinaikkan gajinya? Sehingga formulir sederhana yang seperti tertampil di layar itu adalah contoh yang bisa digunakan untuk membuat penilaian kinerja karyawan. Nah, nih teman-teman, kalau di UMKM simpelnya adalah best employee. Nah, mereka diberikan piagam penghargaan yang ditempel tuh di depan restoran. Nah, itu buat karyawan tuh merasa tersemangatin. Karena apa? Kalau mereka semangat, pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk karyawannya. Nah, berikutnya adalah di sini kompensasi. Ini teman-teman, kalau kita sudah memiliki usaha bisnis kecil, harus mampu memberikan kompensasi minimal dari tingkat kabupaten atau provinsi. Coba dilihat, kalau tahun 2025 berapa UMKM untuk kota Salatiga? Nah, 2.500.000. Kalau saya sebagai pelaku bisnis memberikan gaji karyawan 1,5 juta, apakah tepat dalam saya mengelola sumber daya manusia di organisasi saya? Tidak. Nah, jadi tahu ya, kalau para UMKM di seluruh Indonesia ini tahu peraturan ini, harusnya mereka itu memberikan gaji sesuai dengan upah minimum paling tidak provinsi. Kemudian berikutnya adalah manajemen kinerja. Nah, cara memberikan pengalaman baru untuk karyawan itu merupakan salah satu manajemen kinerja. Jadi kalau karyawan awalnya di kitchen, dipindah ke waiters, itu adalah bukan karena jelek di kitchen pekerjaannya, tapi memberikan pengalaman baru. Itu adalah salah satu wujud dari manajemen kinerja. Dan pastinya kalau kita sudah bergabung di organisasi, meskipun bisnis kecil, jangan bikin micromanagement. Micromanagement itu adalah organisasi kecil lagi, yang mana itu dibuat untuk biasanya memberikan informasi negatif dari perusahaan, dan itu tidak diperkenankan oleh perusahaan. Oke, nah yang berikutnya mungkin ini terakhir teman-teman, di organisasi bisnis harus memperhatikan keselamatan kerjanya. Kalau teman-teman ke resto pernah lihat APAR, itu sebenarnya untuk apa teman-teman? Memadamkan api, betul sekali. Karena apa? Kalau kita menelpon pemadam kebakaran cukup lama waktu yang diperlukan, sehingga dari organisasi bisnis sudah memiliki bagaimana penanganan resiko yang paling mudah dilakukan untuk membuat organisasi bisnis tetap aman dan karyawannya juga tetap aman. Oke, sampai di sini bisa dimengerti teman-teman semua? Bisa. Oke, untuk tugas project based learning pada siang hari ini,
teman-teman nanti akan memberikan informasi terkait dengan bagaimana implementasi dari aktivitas manajemen sumber daya manusia di salah satu UMKM di sekitar kampus Universitas 11 Maret. Nanti teman-teman silahkan menganalisis aspek-aspek manajemen SDM di sana. Seperti biasa, tugas dikumpulkan dalam bentuk dokumen formal yang mana teman-teman nanti bisa download dan diupload di OCW, sistem informasi yang sudah biasa kita pakai. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan ini, saya lemparkan sekali lagi, apakah ada pertanyaan untuk materi kita pada siang hari ini? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, mungkin kita akhiri perkuliahan kali ini dengan doa yang terbaik untuk diri kita dan keluarga kita. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga kita sehat selalu ya. Selalu diberikan keberkahan dalam kehidupan ini. Mohon maaf jika saya ada salah ucap, salah kata dalam menyampaikan materi pada siang hari ini. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak.